Hakim-Hakim pasalnya yang keempat, ayat 3 dan 4. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga kita semua boleh bangun dengan tubuh yang segar, juga dengan hati yang mengalami cinta kasih Tuhan dan merindukan berkat Allah yang baru yang Allah sediakan bagi kita. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Manusia diberi rasa takut. Wajar sekali bahwa manusia merasa takut ketika manusia berhadapan dengan sebuah bahaya yang besar, ketika seorang manusia berhadapan dengan sesuatu yang mengancam nyawanya, ia akan merasa ketakutan. Dan tahukah kita bahwa rasa takut adalah mekanisme awal pertahanan diri kita dari bahaya yang membahayakan nyawa kita. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rasa takut itulah yang menyebabkan bangsa Israel berseru-seru kepada Tuhan Allah mereka. Mengapa? Sebab seperti yang kita baca di dalam ayat yang ketiga, ternyata pada waktu itu bangsa Israel berhadapan dengan seorang penguasa yang begitu gagah berani, tetapi juga menyeramkan, mengerikan, dan menakutkan, dengan kekuatan perang, kekuatan militer luar biasa, mempunyai ratusan kereta perang, dan dengan kekejamannya, Sisera dikatakan menjajah orang Israel selama 20 tahun. Tidak enak hidup di dalam tekanan, hidup di dalam keterbatasan, hidup di dalam ketidakmerdekaan. Jangankan 20 tahun, 1 minggu atau 2 minggu saja kita merasa tertekan, kita merasa terpenjara, kita tidak merasa bebas. Aduh, rasanya menyedihkan sekali. Pengen sekali rasanya keluar, pengen sekali rasanya bebas, pengen sekali rasanya lepas dari kungkungan. Tetapi apa daya? Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, di tengah-tengah situasi demikian, Allah bekerja, Allah mendengar, Allah melihat, Allah berkarya di dalam kehidupan bangsa Israel melalui seorang perempuan. Dikatakan ia bernama Deborah, seorang nabiah. Itu berarti Deborah adalah seorang penyambung lidah Tuhan. Ia menyampaikan pesan Tuhan, ia menyampaikan isi hati Tuhan, ia menyampaikan karya Allah yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, bahkan ia menyampaikan bahwa
Allah akan bekerja melepaskan bangsa Israel dari tekanan dan penjajahan Sisera. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setidaknya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mendapati dua hal. Pertama, Allah bekerja, melihat, merasakan, dan juga mengetahui pergumulan umatnya. Hari ini apakah ibu bapak saudara memiliki pergumulan, memiliki masalah, memiliki kerinduan-kerinduan, entahkah di dalam pekerjaan, entahkah dalam hidup berkeluarga, entahkah di dalam masalah kesehatan, entahkah dalam hal perekonomian, atau dalam hal sosial, atau dalam hal apapun juga. Mungkin kita merasa khawatir, mungkin kita merasa takut, mungkin ada di antara kita yang merasa cemas. Tetapi ibu bapak saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita agar kita berseru kepada Allah, sebab Allah bukan Allah yang menutup mata, menutup telinga, menutup mulut, dan bahkan menutup hati terhadap pergumulan kita. Ia adalah Allah yang mau mengenal isi hati kita. Ia adalah Allah yang mau bekerja di dalam dan melalui kehidupan kita. Tetapi juga yang kedua, kita mendapati bahwa Allah bekerja melalui pribadi-pribadi yang tidak kita sangka-sangka. Ia berkarya melalui sosok-sosok yang ada di sekitar kita yang kita tidak duga bahwa ia akan menjadi alat di tangan Tuhan bagi kehidupan kita. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa yang menyangka di tengah-tengah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kelaki-lakian, Allah justru berkarya melalui kehidupan Deborah, seorang perempuan, seorang nabiah yang tidak diperhitungkan. Oleh karena itu, mari sebagai umat Allah kita juga mau peka terhadap karya Allah melalui pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita. Ada waktunya Allah berkata-kata, ada waktunya Allah menolong, ada waktunya Allah berbicara kepada kita melalui pribadi-pribadi yang tidak kita duga. Mungkin selama ini kita tidak mendengarkan apa yang dibicarakan oleh anak kita. Mungkin selama ini kita tidak menghiraukan apa yang dibicarakan oleh tukang sayur yang lewat di depan rumah kita. Mungkin selama ini kita tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang kita anggap remeh, temeh, dan sepele. Tetapi ternyata Tuhan juga bekerja melalui mereka. Ibu bapak, saudara yang terkasih, mari kita buka hati kita. Pertama-tama kita berseru memohon pertolongan Tuhan, tetapi juga yang kedua, kita peka kepada siapa Tuhan berbicara dan berkarya melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan pada pagi hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami akan siapakah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berdaulat secara penuh, yang bekerja dengan penuh kemahakuasaan, tetapi juga dengan penuh kasih, mendengar seruan hati kami, tetapi juga secara bebas
berkarya melalui pribadi-pribadi yang ada di sekitar kami. Pimpinlah kami ya Tuhan, tolonglah kami, sebab kami mau hidup berjalan di tengah dunia ini seturut dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan pertolongan tangan Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu Bapak Saudara yang terkasih, dan jangan lengah. Tetap berlakukan protokol kesehatan. Gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan supaya kita tetap dapat mempertahankan diri dari virus corona varian Omikron. Tuhan memberkati kita semua. Amin.